Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri Riana Lisa Fitri dengan teman saya Sahranita Nur Fitria dan Siti Miftahur Rahmah. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Tanto Budi Susilo SSMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Kimia Bioorganik. Jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang FE dalam kloroplas. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Kloroplas merupakan organel unik dan sangat terspesialisasi. Pada tumbuhan tingkat tinggi, kloroplas melakukan fungsi penting dalam metabolisme primer dan sekunder. Namun yang pertama dan yang terpenting adalah tempat fotosintesis, dan dengan demikian mewakili dasar bagi semua kehidupan yang bergantung pada pasokan oksigen dan karbohidrat di atmosfer. Untuk memenuhi tugas ini, organel plastida diisi dengan logam transisi besi, tembaga, dan mangan yang karena sifat redoksnya sangat penting untuk transport elektron fotosintesis. Akibatnya, kloroplas mewakili sistem yang paling kaya zat besi dalam sel tumbuhan. Namun, peningkatan fotosintesis oksigenik pada gilirannya memerlukan adaptasi transportasi logam dan homeostasis karena pembentukan spesies oksigen reaktif atau ROS yang dikatalisis oleh logam menyebabkan kerusakan oksidatif. Hal ini paling akut terjadi pada kloroplas, di mana radikal dan logam transisi berada berdampingan dan produksi ROS sendiri merupakan ciri umum transport elektron fotosintesis. Dikutip pada jurnal Advinda 2018. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada perolehan Fe dari kloroplas. Dalam sel tumbuhan, logam transisi besi atau Fe itu memainkan peran utama dalam reaksi redoks dan sebagai kofaktor banyak protein karena potensinya untuk perubahan valensi. Dikutip pada Raven et al. 1999. Kemudian dalam kloroplas, Fe merupakan komponen penting dari peralatan fotosintesis, yaitu ditemukan di semua kompleks transfer elektron. Kloroplas mewakili organel terkaya di Fe dalam sel tumbuhan yang mengandung 80-90% Fe yang ditemukan dalam sel daun. Perolehan Fe atau besi ini dari kloroplas terjadi melalui beberapa proses yang melibatkan transportasi dan metabolisme dalam sel tumbuhan. Berikut adalah beberapa tahapan umum dalam perolehan besi oleh kloroplas. Tahapan yang pertama yaitu ada absorpsi dari akar, di mana pada tahapan ini besi terutama diserap oleh akar tanaman dari tanah dalam bentuk ion Fe2+ atau ferrous atau Fe3+ atau ferric. Proses ini memerlukan transportasi aktif dan transporter besi khusus di membran sel akar. Kemudian di tahap kedua yaitu transport ke daerah tanaman lain, di mana pada tahapan ini setelah diserap oleh akar, besi dapat diangkut ke bagian lain tanaman melalui silem. Dalam silem, besi terikat dengan protein pengikat besi seperti phytoferritinin untuk transportasi yang aman ke jaringan lain. Kemudian ada tahap ketiga yaitu pengiriman ke jaringan daun, di mana tahap ini besi yang telah diangkut oleh silem akan mencapai daun, di mana sebagian besi dapat disimpan dalam kloroplas. Kemudian tahap keempat ada penyimpanan dalam kloroplas, di mana pada tahap ini besi berperan penting dalam berbagai proses biokimia, termasuk dalam biosintesis klorofil. Besi diperlukan sebagai bagian dari protein-protein yang terlibat dalam siklus Calvin, di mana bagian dari fotosintesis sendiri, dan dalam biosintesis pigmen klorofil. Kemudian tahap yang terakhir yaitu ada tahap regulasi ketersediaan, di mana pada tahap ini ketersediaan besi di dalam kloroplas diatur oleh transporter besi khusus yang mengatur masukan dan keluaran ion besi dari organel ini. Hal ini penting untuk menjaga homeostasis besi yang optimal untuk metabolisme seluler. Dengan demikian, perolehan besi oleh kloroplas melibatkan serangkaian proses kompleks yang dimulai dari absorpsi di akar, transportasi melalui sistem vaskular tanaman, hingga akhirnya penggunaan dan penyimpanan besi di dalam kloroplas untuk mendukung proses biokimia penting dalam fotosintesis. Karakteristik dan fungsi protein yang terlibat dalam transport Fe klorofas. Pada kesempatan kali ini, ada 5 protein yang dibahas. Yang pertama, iron regulate transporter 1, yang terdiri dari 8 domain transmembran dan memiliki berat molekul sekitar 33,86 hingga 42,72 kDa. Protein ini juga memiliki nilai Pi yang beragam, yaitu 5,31 hingga 7,16. Ituan ini dapat ditemukan di membran plasma dan berperan dalam pengangkutan Fe dari tanah ke dalam sel tumbuhan. Protein ini juga dapat berinteraksi dengan berbagai partisipan yang terkait dengan transport Fe dan logam lain. Ituan dikontrol oleh konsentrasi Fe dan dapat berperan dalam mengatur keseimbangan Fe dalam tumbuhan. Fungsi ituan yang pertama tadi sebagai pengangkut Fe, yang kedua sebagai pengatur keseimbangan Fe. Lalu yang kedua ada Natural Resistant Associated Macrophage Protein atau NRAM, adalah sebuah protein yang berperan dalam transport logam transisi. NRAM terdiri dari 10 segmen transmembran hidrofobik dan memiliki topologi membran yang mirip dengan protein lainnya. NRAM berperan dalam transport logam transisi seperti besi 2+, mangan 2+, dan zinc 2+, melalui membran plasma dan membran fagosom. Protein ini juga dapat berfungsi sebagai pengangkut logam yang memiliki afinitas tinggi terhadap logam-logam tersebut. NRAM dikontrol oleh pH dan potensial membran. Protein ini dapat berfungsi
sebagai sim Porter H plus logam atau anti Porter H plus logam tergantung pada pH dan potensial membran. Jadi fungsi dalam ini secara umumnya ialah sebagai transport logam transisi, lalu sebagai pengatur pH melalui transport H+, lalu yang ketiga pengatur potensial membran. Protein ini dapat mengatur potensial membran dan berperan dalam mengatur keseimbangan potensial yang seimbang. Lalu dalam sistem imun dalam berperan melalui transport logam yang dapat mengatur keseimbangan logam yang seimbang. Lalu yang ketiga adalah Formease in Chlorophase 1 atau FIC1 adalah sebuah protein yang berperan dalam transport logam transisi terutama Fe di dalam kloroplast. FIC1 terdiri dari 4 helix transmembran dan memiliki berat molekul sekitar 200 hingga 300 asam amino. FIC1 berperan dalam transport logam transisi seperti Fe2+, mangan 2+, dan zinc 2+ melalui membran plasma dan membran fagosom. Protein ini juga dapat berfungsi sebagai pengangkut logam yang memiliki afinitas tinggi terhadap logam-logam tersebut. FIC1 dikontrol oleh pH dan potensial membran. Protein ini dapat berfungsi sebagai sim Porter H plus logam atau anti Porter H plus logam tergantung pada pH dan potensial membran. Jadi secara umum, FIC1 ini dapat berperan sebagai transport logam transisi, pengatur pH melalui transport H+, dan sebagai pengatur potensial membran. Lalu dalam sistem imun FIC1 dapat mengatur keseimbangan logam dan dalam fungsinya dalam fotosintesis FIC1 melalui transport logam dapat berfungsi sebagai pengangkut logam yang berperan dalam mengatur keseimbangan logam yang seimbang di dalam fotosintesis. Lalu yang keempat adalah ferric reduction oxidase 7 atau FRO7 adalah sebuah protein yang berperan dalam reduksi Fe3+ menjadi Fe2+ melalui proses oksidasi reduksi. FRO7 terdiri dari 6 domain transmembran dan memiliki berat molekul sekitar 200 hingga 300 asam amino. FRO7 berperan dalam reduksi Fe3+ menjadi 2+ melalui proses oksidasi reduksi. Protein ini juga dapat berfungsi sebagai pengangkut Fe yang memiliki afinitas tinggi terhadap Fe2+ dan berperan dalam pengatur keseimbangan Fe yang seimbang. FRO7 dikontrol oleh pH dan potensial membran. Protein ini dapat berfungsi sebagai sim Porter H plus Fe atau anti Porter H plus Fe tergantung pada pH dan potensial membran. Jadi fungsi FRO7 itu secara umum adalah mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+ melalui proses oksidasi reduksi, lalu mengatur pH melalui transport H+, lalu mengatur potensial membran melalui transport Fe. Lalu fungsinya dalam sistem imun ialah berperan melalui transport Fe dalam mengatur keseimbangan Fe yang seimbang. Lalu fungsi dalam fotosintesis FRO7 berperan dalam fotosintesis melalui transport Fe untuk mengatur keseimbangan Fe yang seimbang. Dalam sintesis protein, FRO7 dipindahkan ke bagian lain sel melalui vesikel kecil berperan dari retikulum endoplasma. Protein yang terbentuk kemudian diproses lebih lanjut untuk berfungsi dalam reduksi Fe3+ menjadi Fe2+ dan pengatur pH dan potensial membran yang seimbang. Lalu yang kelima adalah transporter yellow strap flag adalah protein yang terlibat dalam pengangkutan logam khususnya besi pada tumbuhan. YSL adalah transporter oligopeptida terikat membran yang memainkan peran penting dalam homeostasis logam tanaman dan remobilisasi nutrisi. Transporter YSL memiliki domain transmembran dan terlokalisasi di membran plasma atau kompartemen seluler lainnya. Mereka mengangkut ion logam seperti Fe2+, zinc 2+, Cu2+, Ni2+, dan Mn2+, seringkali dalam bentuk kompleks dengan nikotiamin. Transporter YSL diatur oleh berbagai faktor, yaitu ketersediaan logam, pH, dan kondisi redoks. Materi selanjutnya adalah homeostatis Fe plastida. Plastida berfungsi sebagai penyerap sebagian besar Fe seluler dan terlibat dalam pengideraan dan pengaturan konsentrasi Fe di seluruh tanaman. Plastida dapat memicu respon adaptasi yang berbeda tergantung pada tahap perkembangan tanaman. Organel plastida memiliki jalur sendiri untuk perakitan klaster FES. Protein klaster FES berperan dalam homeostatis Fe di kloroplast. Organel lain yang berperan untuk mempertahankan homeostatis Fe dalam plastida adalah Na. Na ini berperan dalam mempertahankan Fe dalam bentuk larut dalam plastida. Selanjutnya yaitu peran plastida dalam pengisian Fe benih. Plastida berperan dalam menyediakan Fe selama penuaan daun. Kloroplast adalah salah satu organel pertama yang terdegradasi. Hal ini terjadi secara bertahap. Awalnya degradasi pigmen terjadi di kloroplast, sedangkan degradasi protein stroma terjadi di vakuola. Proses ini mengurangi jumlah dan ukuran plastida dan memungkinkan degradasi lebih lanjut melalui klorofag. Kloroplast sel daun yang menua merupakan sumber utama nitrogen yang diremobilisasi untuk pengisian benih. Selain itu, kloroplast juga menyediakan Fe ketika logam ini terbatas di lingkungan karena autofagi. Untuk remobilisasi nutrisi dapat dipacu ketika terjadi kekurangan nutrisi dan stres. Di sisi lain, analisis transkriptomik juga menunjukkan bahwa penuaan terjadi bersamaan dengan peningkatan regulasi pengangkut Fe vakuolar seperti NRAMP3. Dalam kondisi fisiologis, baik vakuola dan plastida dapat mengambil bagian dalam
remobilisasi Fe. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu kami menyajikan gambaran umum tentang karakteristik perolehan Fe dari kloroplas yang diketahui selama ini. Kemudian kami juga sudah menguraikan karakteristik dan fungsi protein yang terlibat dalam transport Fe kloroplas, yang dimana logam transisi ini memainkan peran penting tidak hanya dalam banyak proses di organel plastida, tetapi juga untuk kinerja tanaman secara umum. Kami juga membahas dampak homeostasis dan transportasi Fe plastida pada fisiologi tanaman.